Halo semuanya, di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang jarak dan perpindahan. Kalian juga sudah belajar tentang kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, di video kali ini kalian akan belajar tentang gerak lurus beraturan atau biasa yang disebut dengan GLB. GLB atau gerak lurus beraturan itu apa sih? Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Artinya kecepatan bendanya tetap. Kalau kecepatan benda tetap, berarti kan nggak ada percepatan ya. Nah, percepatannya nilainya 0. Nah, kata kuncinya berarti untuk gerak lurus beraturan, kecepatan konstan, percepatan sama dengan 0. Nah, berarti untuk gerak lurus beraturan, kita hanya memperhitungkan kecepatan bendanya, karena bendanya bergerak dengan kecepatan konstan. Kita tidak perlu memperhitungkan adanya percepatan di gerak lurus beraturan ini. Nah, berarti untuk gerak lurus beraturan, kalian hanya perlu mengingat persamaan ini atau persamaan ini. Ini sebenarnya sama aja ya. Kecepatan adalah perpindahan dibagi sama selang waktu, atau untuk perpindahannya kalian boleh menyimbolkannya dengan delta X. Jadi delta X ini sebenarnya sama kayak S. Cuman delta X ini biasanya disimbolkan untuk perpindahan dalam arah sumbu X. Gitu. Nah, untuk gerak lurus beraturan ini setidaknya ada dua grafik yang perlu kalian ketahui ya. Ada grafik S versus T, ini adalah grafik jarak terhadap selang waktu. Kalau kalian lihat di sini ada S0, ini adalah posisi awal bendanya. Ini jaraknya dalam meter atau boleh juga kita sebut sebagai perpindahan ya, karena pada gerak lurus jarak itu sama dengan perpindahan. Bedanya cuma mungkin kalau perpindahan ada arahnya gitu, tapi secara nilai sama. Nah, di sini S jaraknya atau perpindahannya, lalu yang sumbu X-nya adalah T-nya. Jadi di sini kita lihat pada selang waktu yang sama, benda mengalami perpindahan yang sama. Jadi di sini grafiknya bentuknya miring ke atas, ke kanan atas gini ya, untuk grafik jarak versus waktunya. Selanjutnya untuk grafik kecepatan terhadap waktu atau V versus T. Kalian lihat di sini garis sumbu Y-nya di sini menunjukkan kecepatan dalam satuan meter per sekon, dan garis sumbu X-nya menunjukkan waktu dalam satuan sekon. Jadi kalau kalian lihat di sini, grafiknya bentuknya adalah garis lurus mendatar horizontal seperti ini ya. Artinya apa? Artinya sepanjang waktu, kapanpun waktunya, benda bergerak dengan kecepatan yang konstan. Kalian lihat di sini, ini nilai Y-nya tetap gitu kan, nggak bertambah. Jadi kita bisa bilang sepanjang waktu selama benda bergerak lurus beraturan, nilai kecepatan benda konstan. Itu yang kalian harus ingat untuk gerak lurus beraturan. Untuk lebih jelasnya, kira-kira kayak gimana aja sih soal-soal di GLB ini, kita coba kerjain latihan soalnya. Nah, ini mungkin agak mirip sama soal yang kalian sudah kerjakan di bagian kecepatan ya. Kita baca dulu soalnya. Waktu yang dibutuhkan oleh sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan 36 km per jam untuk menempuh jarak sejauh 500 meter adalah. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung waktu yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak tertentu. Kita tulis dulu apa aja yang diketahui. Kecepatannya 36 km per jam dan jarak yang mau ditempuh adalah 500 meter. V-nya adalah 36 km per jam. Nah, jangan lupa ya, di sini kita harus menyamakan satuannya. Untuk amannya kita ubahnya ke satuan internasional, yaitu meter per sekon untuk kecepatan. Kalau kita mau ubah ke meter per sekon, berarti kita kaliin 36 ini dengan 1000 ya. 36 km kan sama dengan 36.000 meter. Nah, kita bagi sama, karena di sini per jam, berarti ini kita ubah ke sekon. 1 jam adalah 3.600 sekon. Kita bagi, hasilnya adalah 10 meter per sekon. Kita dapat kecepatannya dalam satuan meter per sekon. Nah, jaraknya adalah yang 500 meter. S sama dengan 500 meter. Jangan lupa untuk kecepatan, rumusnya adalah V sama dengan S per T atau S per delta T. Jadi kalau kita mau hitung delta T-nya, ini tinggal kita tukar aja nih. Jangan lupa ya, kalau pembagian kita boleh langsung tukar kayak gini, biar cepat. Delta T S dibagi sama V. Jaraknya yang mau ditempuh adalah 500 meter.
dibagi sama V-nya. V-nya adalah yang 10. 500 dibagi 10, ini bisa kita coret ya nolnya. Kita dapat 50 sekon. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan oleh mobil yang bergerak dengan kecepatan 36 km per jam ini untuk menempuh jarak sejauh 500 meter adalah 50 sekon. Oke, soal selanjutnya. Sebuah mobil polisi hendak mengejar pencuri yang kabur dengan menggunakan motor. Mobil polisi tersebut bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, sementara motor pencuri bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Jika keduanya mula-mula terpisah sejauh 200 meter, waktu yang diperlukan oleh mobil polisi untuk menyusul pencuri tersebut adalah... Untuk soal ini, kita nggak perlu pakai rumus ribet-ribet. Kita bisa pakai logika aja untuk kerjain soalnya. Di sini disebutkan bahwa mobil polisinya bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ingat ya definisi kecepatan. 20 meter per sekon artinya mobilnya berpindah atau menempuh jarak 20 meter selama 1 sekon. 1 sekon menempuh jarak 20 meter. Ingat ya. Kita tulis di sini. Polisi menempuh jarak 20 meter dalam waktu 1 sekon. Sementara pencurinya karena kecepatannya 15 meter per sekon, pencurinya menempuh jarak 15 meter dalam waktu 1 sekon. Nah, secara logika, kalau polisinya ngejar pencuri dan polisinya kecepatannya lebih besar daripada pencuri, maka pencuri bisa tertangkap, bener nggak? Karena mobil polisinya bisa menyusul pencuri. Nah, mula-mula dia terpisah sejauh 200 meter. Jadi misalnya di sini polisinya, di sini pencurinya misalnya ya. Ini jaraknya awalnya adalah 200 meter. Nah, kita bayangin nih sekarang. Dalam waktu 1 sekon, polisi menempuh jarak 20 meter ke sini nih berarti ya. Sementara si pencurinya dalam waktu 1 sekon, pencurinya menempuh jarak 15 meter. Nah, berarti dalam waktu 1 sekon, jarak antara keduanya berkurang 5 meter, benar nggak? 5 meternya dari mana? Dari 20 dikurangi 15 sama dengan 5 meter. Dalam waktu 1 sekon, polisinya berhasil mendekati pencuri sejauh 5 meter. Jaraknya berkurang 5 meter dalam waktu 1 sekon. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu yang diperlukan oleh polisi untuk menyusul pencuri. Menyusul dalam artian gini ya, berarti si polisinya sama pencurinya dia di sini berbarengan gitu. Menyusul berarti kan dia berpapasan. Karena awalnya jaraknya 200 meter dan tiap 1 sekon jaraknya berkurang 5 meter, berarti waktu yang dibutuhkan bisa kita hitung kayak gini. Delta T sama dengan 200 meter kita bagi sama 5 meter. Kita dapat nilainya adalah 200 dibagi 5 yaitu 40 ya. 40 sekon. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk mobil polisi bisa menyusul pencurinya adalah 40 sekon dengan kecepatan yang 20 meter per sekon dan 15 meter per sekon tadi. Semoga kalian paham ya. Oke, soal selanjutnya di sini sebuah benda bergerak lurus beraturan mengikuti grafik kecepatan terhadap waktu berikut ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu atau V versus T gitu ya. Nah, lihat deh di sini. Sepanjang waktu, sepanjang berapapun waktunya, T ke berapapun, berapa sekon pun gitu ya, kecepatan bendanya tetap. Berarti kita bisa tahu bahwa bendanya bergerak lurus beraturan. Kecepatannya berapa? Kecepatannya yang 10 meter per sekon. Ini ya ada garisnya, berarti sepanjang waktu kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita diminta untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh bendanya selama bergerak dari 10 sekon hingga T sama dengan 25 sekon. Nah, ini kalian harus hati-hati nih. Kadang-kadang ada yang suka langsung aja terburu-buru menghitung jaraknya tanpa melihat waktu yang ditanyakan, selang waktu yang ditanyakan. Karena dimintanya dari T sama dengan 10 sekon hingga T sama dengan 25 sekon, kalian bisa bikin garis kayak gini dulu. Ini untuk 10 sekon dan ini adalah untuk 25 sekon. Nah, gampangnya ketika kita diberikan grafik V versus T, tapi harus V versus T ya, harus kecepatan terhadap waktu. Untuk menghitung jaraknya, kita tinggal menghitung
luas daerah di bawah grafik. Karena yang diminta adalah T sama dengan 10 hingga T sama dengan 25, berarti yang kita hitung untuk jaraknya adalah luas grafik yang ini. Luas daerah di bawah grafik yang ini nih. Nah, sekarang kelihatan nggak ini bentuknya apa? Ini bentuknya adalah persegi panjang ya. Ada panjang, ada lebarnya. Bentuknya kotak gitu. Berarti untuk jaraknya, kalian boleh hitung jaraknya. Jangan lupa luas daerah yang berbentuk persegi panjang apa? Panjang dikali lebar, ya enggak? Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 15 ya, bukan 25. Ingat ya, ini karena dari 10, berarti kita ngitungnya untuk P-nya adalah 25 dikurangi 10. Kenapa dikurangi, Bu? Karena yang diminta adalah dari T sama dengan 10, bukan dari T sama dengan 0. Jadi jangan langsung masukin 25, karena panjangnya adalah yang ini. Nah, sekarang kita kalikan dengan L-nya. L-nya adalah yang ini ya, tingginya adalah yang 10. Nah, sekarang tinggal kita kaliin. 25 dikurangi 10 adalah 15. Ini kita kaliin sama 10. Sama dengan 150 meter. Nah, jadi untuk benda ini yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, dari T sama dengan 10 sekon hingga T sama dengan 25 sekon, jarak yang ditempuh bendanya adalah 150 meter. Soal tentang perhitungan jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang pergerakannya dinyatakan dalam grafik kecepatan terhadap waktu tidak selalu soal gerak lurus beraturan, tapi juga kadang-kadang campuran dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi kadang-kadang soalnya atau grafiknya tidak selalu lurus seperti ini. Kadang-kadang ada juga grafik yang bentuknya seperti ini. Misalnya kayak gini ya. Ini V-nya, ini T. Nah, jika bentuk grafiknya seperti ini, caranya sama. Kalian hanya perlu menghitung luas daerah di bawah grafik untuk menghitung jarak bendanya. Kalau kalian lihat di sini, bentuk grafiknya adalah trapesium, ya kan? Jadi kalau kalian diminta untuk menghitung jarak yang ditempuh bendanya dari 0, T sama dengan 0 sampai T di sini, berarti kalian hitungnya luas daerah yang di bawah grafik ini yang bentuknya trapesium. Hal ini juga berlaku jika grafiknya memiliki bentuk yang lain, misalnya bentuk segitiga seperti ini. Misalnya ini ya, ini V, ini T, lalu bentuk grafiknya seperti ini. Nah, terus kalian diminta untuk menghitung jarak dari 0 sini sampai sini misalnya, sampai T di sini. Kalian hanya perlu menghitung luas daerah di bawah grafik ini untuk mencari tahu jarak yang ditempuh oleh bendanya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang gerak lurus beraturan. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang saya share linknya di description box. Sampai jumpa di video selanjutnya.